Ya pemirsa, komika Panji Pragiwaksono akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya Jumat besok. Meski terbiasa mengkritik lewat tawa, kali ini Panji tegas menyatakan tidak akan mangkir dan siap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Jadi terlapor atas tayangan mensrea, komika Panji Pragiwaksono menegaskan dirinya tidak akan menghindari panggilan Polda Metro Jaya. Panji berjanji akan mengikuti jalannya proses hukum yang berjalan. Panji dijadwalkan dipanggil pada Jumat 6 Februari 2026 untuk dimintai klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Saya akan jalanin prosesnya saja, saya tidak akan menghindar ajakan untuk berdialog, saya tidak akan menghindar panggilan. Ketika saya dibutuhkan untuk hadir, tentu saya akan hadir. Dan itulah alasan kenapa saya datang ke sini juga. Sisanya, saya ngikutin prosesnya aja. Apapun yang terjadi di ujung, saya percaya itu untuk kebaikan, insya Allah. Sebelumnya komika Panji telah mendatangi kantor MUI untuk bersilaturahmi dan berdialog mengenai tayangan Mensrea. Panji yakin dari karyanya yang bertujuan hanya untuk hiburan akan berakhir baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Polda Metro Jaya mengirimkan undangan panggilan klarifikasi terhadap komika Panji Pragiwaksono atas 5 laporan polisi dan 1 pengaduan atas tayangan Mensrea. Surat panggilan sudah dikirim kepada Panji untuk hadir pada Jumat mendatang. Saudara PP diminta untuk diundang untuk hadir klarifikasi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2026 pukul 10.00 WIB. Undangan klarifikasi atas 5 laporan polisi yang ada. Untuk proses, ini kan undangan klarifikasi, karena yang dilaporkan adalah objek yang sama, sehingga penyidik berpikir untuk penghematan waktu, dipanggil secara satu waktu dalam 5. Pemirsa, Istana Presiden mendadak jadi tempat reuni para diplomat senior setelah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan mantan Menlu dan Wamenlu dari berbagai era. Dalam kesempatan ini, Presiden membahas keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Trump dan isu internasional lainnya. Sejumlah mantan Menteri Luar Negeri yang sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, antara lain Marty Natalegawa, Retno Marsudi, Dino Patijalal, dan Alwi Shihab. Sementara menurut Menteri Luar Negeri periode 1999 hingga 2001, Alwi Shihab menyebut pertemuan ini sebagai langkah positif untuk menyampaikan masukan terkait kebijakan luar negeri kepada Presiden Prabowo Subianto. Selain salah satu isu yang utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah terkait Board of Peace. Alwi mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace menjadi topik diskusi penting. Misalkan ada yang disampaikan kepada Pak Presiden mungkin. Kita baru saja tadi selesai melakukan pertemuan dan saya kira ini merupakan satu rangkaian pertemuan yang akan dijadwalkan secara rutin dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi, dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Dan sesuai tadi apa yang menjadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai satu agenda yang sifatnya rutin sehingga bisa dicapai suatu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri. Saya kira ya kan Pak Presiden manggil kami ini yang bekas Menlu untuk memberikan masukan, pendapat kami bagaimana.
Itu aja. Jadi ya saya udah ada masukannya, tapi nggak boleh saya sampaikan sekarang. Pak, Saya bocorannya sedikit, nggak boleh disampaikan di depan presiden. Kalau enggak poin pentingnya aja Pak. Kira-kira garis besarnya mungkin Pak. Yang saya akan sampaikan itu garis besar. Kita ada 20 orang yang diundangkan. Soal board office mungkin Pak salah satunya. Apa? Soal board office. nanti dibahas. Justru itu board office itu gimana? Apakah penting Indonesia ikut? Apa tidak penting? Nah itu yang dibahas nanti. Pandangan Bapak seperti apa Pak dengan bergabungnya Indonesia ke Ya ada keuntungan kita bergabung, tapi ada reservasi. Nah, itu aja kira-kira. Itu yang mau dibahas nanti sama. Iya. Jadi apa yang harus diperhatikan? Kan kita udah masuk. Masa kita bilang keluar? Kan nggak mungkin. Tapi itu bisa terjadi nggak Pak? Nggak. Presiden tentu punya pandangan kenapa dia mesti ikut. Dan itu ada alasan-alasannya. Dan saya kira alasan-alasan yang valid. Pak Wi mendukung itu nggak sih Pak? Indonesia untuk masuk? Pandangan Pak Wi mendukung? Mendukung lah. Mendukung. Masa nggak mendukung? Berarti penting Pak Indonesia bergabung dengan GoFundMe. Penting. Ada alasan untuk bergabung. Ada alasan. Oke? Meskipun tidak ada perwakilan dari Palestina Pak yang terlibat. Justru itu yang perlu bagaimana diperbaiki di dalam. Jadi jangan sampai kalau kita tidak ikut, kita tidak bisa ngomong. Tapi kalau kita di dalam, kita bisa ngomong. Jangan begitu dong. Ini kan kita mau memperjuangkan Palestina. Jangan hanya Israel aja yang diperhatikan. Nah, itu kira-kira yang saya akan sampaikan. Sudah bocor nih. Banyak dibahas mengenai resiko, ya. Banyak dibahas mengenai opsi, banyak dibahas mengenai ranjau, ya. Dan skenario-skenario yang bisa dihadapi Indonesia ke depan yang membahayakan juga, ya. Nah, semua ini beliau tampung, ya, dan beliau respon. Nah, kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Ya, realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Ya, kan tidak ada opsi lain. Dan faktanya adalah Board of Peace ini yang bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel. Sejumlah sepeda motor berjatuhan ditabrak minibus di Jalan Raya Citayam, Depok, Jawa Barat. Namun mobil terus melaju dan baru berhenti setelah menabrak tembok. Warga pun geram dan langsung mendatangi mobil sementara sopirnya bertahan di dalam. Ia akhirnya tak berkutik dan menjadi sasaran amuk warga. Warga menduga kecelakaan terjadi karena pengemudi mobil berkendara dalam kondisi mabuk. Usai polisi datang, pengendara itu langsung dievakuasi ke mobil patroli. Akibat kejadian ini, sejumlah pengendara terluka serta tembok dan ruko. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky Anyus melaporkan.